Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafiq Kusuma Rahman. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Ini untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase F. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli pernikahan. Yang ketiga, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertiannya adalah nikah itu suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami dan istri. Kemudian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya adalah untuk dalilnya. Mari kita dengarkan. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Selanjutnya untuk tujuan pernikahan, yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dan yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum daripada pernikahan. Yang pertama adalah hukum pernikahan apabila bisa dikatakan sunnah, ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup untuk mengendalikan dirinya atau menahan diri untuk tidak terjerumus kepada perbuatan perzinahan. Nah, yang satunya adalah wajib apabila menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin, sedangkan apabila dia orang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, yang ketiga adalah hukumnya mubah. Ini artinya diperbolehkan seorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksana pernikahan tidak ada pada diri orang tersebut, maka dia diperbolehkan untuk menikah. Yang keempat adalah hukumnya makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, akan tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahannya saja, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah berikutnya. Nah, ini hukumnya makruh. Yang kelima adalah haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, ya, seperti niatnya menyakiti perempuan atau niat buruk yang lain. Hukum menikah juga haram apabila seorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah rukun dan juga syarat. Yang pertama adalah calon suami. Ada calon suami, ya suami ini harus ada syaratnya. Paling tidak yang pertama adalah benar-benar laki-laki, dia bukan orang yang haram untuk dinikahi dan tidak ada paksaan, dan calon suaminya ini jelas identitasnya dan sedang tidak melakukan ihram. Yang kedua adalah calon istri. Rukunnya adalah calon istri. Untuk syaratnya adalah benar-benar perempuan, bukan yang sedang orang yang haram untuk dinikahi, baik karena nasab maupun persusuan atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga adalah identitasnya jelas, orang tuanya juga jelas atau walinya juga jelas dan tidak sedang melakukan ihram. Untuk wali syaratnya adalah 1. Islam, 2. Baligh, tidak sah jika dia perempuan. Nah, maka wali itu harus seorang laki-laki dan juga berakal sehat, merdeka, dan laki-laki, maka tidak sah wali dari perempuan.
Yang selanjutnya adalah dua orang saksi. Ya. Dua orang saksi ini harus dia Islam, balik, tidak sah untuk anak kecil menjadi saksi, ya. Kemudian berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan tidak sah apabila saksi itu adalah perempuan. Yang selanjutnya adalah adanya sigot atau ijab dan kabul. Ijab kabul ini dilaksanakan dalam keadaan bersambung atau tidak ada perantara pelafalan ijab kabul tersebut atau tidak berselang lama, ya. Kemudian tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misal, saya terima nikah fulanah dalam waktu sebulan. Nah, itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah lafalnya diucapkan secara jelas, ya. Kemudian ijab kabul menggunakan kalimat nikah atau turunannya dari kalimat kata itu. Kemudian boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Oke, mungkin cuman ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi